Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Rafita Putri Anggraini, NIM 20531132. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bunda Rizky Amelia Nurban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat yang berjudul Keberadaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Era Milenial. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi sebagai alat komunikasi, baik tulisan maupun tulisan, baik informal maupun informal. Bahasa Indonesia sangat diperlukan di berbagai aspek kehidupan. Bahasa Indonesia ini sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan mulai diakui kedudukannya pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan. Fungsi bahasa Indonesia saat ini sudah tergeser dan digantikan oleh adanya istilah asing dan adanya perilaku yang menyelipkan bahasa asing di dalamnya. Padahal bahasa Indonesia itu merupakan suatu padanan yang tepat, namun disalahgunakan oleh masyarakatnya itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sosial media dan bahasa Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri, di zaman sekarang itu bahasa Indonesia sudah hampir punah karena adanya sosial media yang berpengaruh terhadap dunia, sehingga di era milenial banyak yang menyalahgunakan bahasa Indonesia. Komunikasi dan interaksi anak milenial sekarang terlepas dari kontaminasi bahasa. Entah dari mana istilah-istilah asing itu muncul, sehingga membuat bahasa Indonesia semakin menurun. Kemudian salah satu contohnya adalah kids zaman now menggantikan kata anak zaman sekarang. Kemudian kata woles menggantikan kata santai. Inilah yang terjadi di Indonesia. Di zaman era milenial, bahasa asing dan istilah asing itu sudah merajalela. Kemudian dampak adanya penggunaan bahasa asing yang diterapkan di Indonesia itu menurunnya nilai kesopanan anak muda yang berbicara kepada orang tua. Dahulu bahasa Indonesia digunakan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa itu sendiri. Namun sekarang remajalah yang merusak bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia itu menjadi lemah dan menurun. Hal itu disebabkan karena adanya teknologi, perkembangan teknologi yang semakin besar di era milenial saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus bisa menelaah mana yang baik dan benar penggunaan bahasa itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak punah di era milenial saat ini. Yang pertama, kita harus menanamkan kepada diri kita sendiri bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan, dan untuk memperjuangkannya butuh waktu dan tenaga. Sehingga salah satu cara untuk menghargainya, kita harus bisa berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah diterapkan. Kemudian, upaya yang selanjutnya yaitu pemerintah untuk menerapkan di semua aspek kehidupan ataupun khususnya di pendidikan agar diterapkan untuk siswanya berbahasa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang saya buat tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum.